Haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, Matius pasal 3 ayat 7 berkata, tetapi waktu ia atau Yohanes melihat orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Nah, saudara-saudara, Tuhan mau bahwa kita itu harus menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Bagaimana kita akan melihat kesaksian dari Banten ini? Orang-orang memohon untuk mereka dibaptis. Mereka sangat rindu. Mereka sangat menggebu-gebu untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita ikuti kesaksian berikut ini. Mama papa saya, jadi keluarga besar saya itu semuanya Islam, semua Muslim. Papa saya dari Banten. Kalau keluarga Muslim ya sudah mengajarkan anak-anak tentang ya baca Al-Quran, Iqra, segala macam gitu ya, itu normal lah. Dan juga saya disekolahkan SMA itu di sekolah Islam juga. Nah, itu juga buat saya sih ya biasa lah ya itu. Karena kan siapapun saat ini kan mungkin ya pengennya anak-anak kan bisa bertumbuh dalam keyakinan orang tuanya lah, seperti itu. Sampai saya berapa kali minta saya mau ikut ke gereja. Saya berapa kali minta, tapi dia nggak langsung iyain. Mungkin dia juga masih beneran nih, gitu. Terus akhirnya, setelah beberapa lama, terus dia bilang ke saya, minggu depan, saya mau ke gereja nih sama keluarga, kamu mau ikut? Terus saya bilang, oh iya, saya mau ikut. Karena saya belum pernah menginjakkan kaki saya di gereja. Saya nggak tahu gereja itu seperti apa, gitu. Dan dari awal sampai selesai ibadah itu saya nangis. Tapi saya nggak ngerti juga kenapa saya nangis gitu. Tapi hati saya bilang, ini yang saya rindukan, ini yang saya rindukan. Jadi jiwa saya tuh tahu ya Tuhan Yesus gitu. Hati itu kan mungkin tidak bisa berbohong ya. Kadang kan mungkin pikiran sama hati itu suka tidak selaras gitu. Karena ya sebenarnya hati tidak bisa berbohong. Dan hati saya mengatakan yang sebenarnya. Dan jiwa saya tahu Tuhan Yesus. Karena dia yang bilang, iya kamu harus kembali ke Tuhan. Tuhan Yesus. Itu setelah saya renungkan. Iya karena Allah itu kan roh ya. Kita kan bisa nyambung dengan Allah itu karena kita sama-sama roh. Tapi saya yakin kalau Yesus itu adalah Tuhan. Gitu. Terus setelah dari itu, terus saya bilang, saya mau baptis. Saya nggak mau lama-lama lagi, saya mau baptis. Gitu. Oke, Teh, dia bilang, nggak apa-apa kalau misalkan memang kakak mau pindah keyakinan. Tapi jangan dipermainkan. Jadi benar-benar sungguh-sungguh dengan keyakinan Teteh yang baru. Gitu. Dan terakhirnya kami malah berpelukan, kami saling menangis. Gitu. Dan saya nggak percaya gitu. Saya pikir, ya kan mungkin akan bagaimana ya ininya ya, tanggapannya gitu. Yang sudah mengundang saya untuk kembali memberikan kesaksian pribadi saya, bagaimana akhirnya saya bisa menerima, saya bisa dengan keyakinan saya yang baru saat ini, iman saya di dalam Kristus Yesus. Nama saya Soraya Fadilah, nama pemberian dari orang tua saya.
mama papa saya. Jadi keluarga besar saya itu semuanya Islam, semua Muslim. Papa saya dari Banten, sudah almarhum 2007 yang lalu. Mama saya masih ada dari Jawa Tegal. Tapi kami semua keluarga besar saya sudah lahir dan besar di Jakarta gitu. Jadi saya tumbuh dan besar di Jakarta. Saya anak yang pertama dari 5 bersaudara, tapi kalau dari kelahiran saya anak kelima baru jadi. Jadi sebelum-sebelumnya mama saya setiap punya anak, ada yang keguguran, terus ada yang meninggal prematur, kelainan jantung gitu. Nah, yang kelima itu baru jadilah, baru jadi saya gitu. Itu pun dipertahankan gitu. Singkat cerita, ya saya bertumbuh ya seperti anak-anak lainnya, dan pastinya kalau keluarga Muslim ya sudah mengajarkan anak-anak tentang ya baca Al-Quran, Iqra segala macam gitu ya, itu normal lah. Dan juga saya disekolahkan SMA itu di sekolah Islam juga. Nah itu juga buat saya sih ya biasa lah ya itu, karena kan siapapun saat ini kan mungkin ya pengennya anak-anak kan bisa bertumbuh dalam keyakinan orang tuanya lah, seperti itu. Nah, ya singkat cerita, saya nggak akan membahas masalah itu. Ya saya lulus dari sekolah SMU agama, tapi bukan pesantren gitu. Nah, setelah dari lulus itu, ya berjalan waktu, ini langsung cerita ininya. Jadi saya ketemu sama pacar saya yang sekarang ini sudah menjadi suami saya. Nah, kami pacaran cukup lama ya pada waktu itu, dan kita nih ya beda keyakinan gitu. Cuma waktu itu saya juga nggak yakin nih sebenarnya keyakinan dia nih apa sih ya gitu. Kalau misalkan memang dia Islam, saya nggak pernah ngelihat dia ke masjid, sholat gitu. Kalau dia Kristen, saya nggak pernah lihat dia ke gereja. Nah, tapi ya waktu itu ternyata ya karena kan kalau masalah keyakinan itu kan agak sensitif gitu ya. Jadi dia klarifikasi, aku bukannya nggak ke gereja loh ya gitu. Aku ke gereja, tapi kan nggak perlu ngasih tahu. Iya sih, nggak perlu ngasih tahu kamu pada saat itu. Nah, cuma pada saat kita pacaran udah cukup lama kan gitu. Terus saya kepikir, nah ini nanti gimana ya kalau misalkan ke tahap selanjutnya. Karena kan saya pacaran serius, saya nggak mau main-main gitu. Tapi saya nggak tahu nih keyakinan dia nih sebenarnya apa sih gitu. Terus ya udahlah, dari situ saya mulai memberanikan diri untuk membicarakan masalah keyakinan. Nah, di situ saya menjelaskan tentang Islam. Nah, di situ pun juga dia menjelaskan tentang Kristen gitu. Mungkin ya pada saat itu saya juga bukan Islam yang mungkin yang terlalu gimana ya, yang terlalu fanatik atau gimana. Tidak, saya cukup terbuka dan saya mau mendengarkan dari penjelasannya dia. Saya yakin pada saat itu karena saya tidak menutup hati saya. Jadi maksudnya ya udah saya dengerin gitu. Jadi beberapa kali kita diskusi masalah keyakinan, ya saya yang ngejelasin lah dan dia juga ngejelasin. Nah, disitulah Tuhan mulai bekerja. Nah, padahal
saya tuh berpikiran gini, saya nggak pernah lah ya terpikir untuk pindah keyakinan, itu pastinya nggak pernah gitu. Terus nanti saya menikah harus ini apa beda beda keyakinan, saya juga nggak pernah ini ya, saya maunya menikah ya harus seiman gitu ya, saya maunya pada saat kita menikah ya dialah yang ikut saya gitu, maksudnya ya karena saya nggak ada di pikiran untuk saya jadi Kristen gitu, bagaimana bagaimana mungkin gitu, itu kayaknya nggak mungkin gitu, tapi ya karena saat itu masih ya saya nggak tahu ya, saya nggak bahas itu, tapi ya udah selebihnya ya saya nggak tahu gitu, saya cuma memberanikan diri untuk membahas masalah keyakinan itu aja gitu. Nah dari situ ternyata ya Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. uh, jadi waktu itu saya mimpi uh, di mimpi itu pacar saya ini selingkuh, terus saya ada rasa kesal, ada rasa marah, ada rasa dendam, benci, semuanya lah gitu. Nah tapi di mimpi itu terus saya bilang gini, saya nggak bisa nih kayak gini terus, saya harus kembali ke Tuhan, saya bilang gitu. Terus hati saya jawab, iya, kembali ke Tuhan. Terus jawab lagi, iya, Tuhan Yesus. Hati saya bilang, iya, Tuhan Yesus. Tapi pikiran saya bilang, hah, kok Tuhan Yesus? Gitu. Pas saya bilang, hah, kok Tuhan Yesus? Nah, itu uh, ya saya baru tahu setelah ini ya, itu damai sejahtera, itu benar-benar saya nggak bisa melukiskan sih dengan kata-kata, karena itu terlalu indah buat saya, indah banget. Perasaan itu seperti ringan, nggak ada beban, nggak ada apa-apa gitu. Kayaknya saya bisa, untuk saat ini ya saya baru tahu istilah-istilahnya ya, setelah saya dalam iman Kristen gitu. Saya bisa mengampuni, sukacita, damai sejahtera, itu seperti benar-benar nggak ada beban gitu. Dan saya nggak pernah merasakan perasaan itu sebelumnya. Dan ini luar biasa banget gitu. Ya benar-benar apa ya, indah lah, indah banget gitu. Nah, ya sudah, besokannya karena saya masih bisa merasakan perasaan itu gitu, saya bisa ngerasain damai sejahtera itu sampai mungkin kira-kira 1 minggu gitu. Terus saya cerita sama pacar saya, semalam aku mimpi ini loh gitu. Terus ya saya jelasin. Nah mungkin di situ pun dia juga masih bingung ya, karena kan ya saya nggak tahu sih, maksudnya bingungnya dia bingung gimana ya, ternyata padahal ya itulah, itu Roh Kudus bekerja ya, saya juga baru tahu itu adalah Roh Kudus yang menjamah saya, makanya sangat sangat lembut dan rasanya tuh benar-benar luar biasa, dan itu saya nggak akan pernah bisa lupain. Setelah dari situ, di situ mulai ada rasa saya ingin tahu tentang siapa sih nih Tuhan Yesus yang bisa membuat perasaan saya kayak gini gitu. Jadi seperti orang jatuh cinta ya. Kalau orang jatuh cinta kan jadi kepo, jadi pengen tahu gitu. Siapa sih nih dia gitu. Sampai ya saya jadi juga sering diskusi sama pacar saya. Terus saya juga tanya ke teman kuliah saya pada saat itu. Saya tanya, siapa sih Tuhan Yesus buat lo? Gitu saya bilang. Ya, terus dia menjelaskan, terus saya juga dikasih kaset-kaset. Terus waktu itu karena internet juga belum terlalu ini, jadi ya nyarinya itu ya nyarinya masih di internet lah, belum ada kayak di YouTube tayangan sekarang gitu kan, belum ada. Ya udah, jadi saya pengen tahu terus gitu, pengen tahu terus tentang Tuhan Yesus, sampai saya malah justru saya bilang ke pacar saya, kapan kamu mau ke gereja? Saya bilang gitu.
saya ikut ya. Nah, dia mungkin kaget ya dengar itu. Nah, yakin nih mau ke gereja, mungkin gitu di dalam hatinya. Sampai saya berapa kali minta, saya mau ikut ke gereja. Saya berapa kali minta, tapi dia nggak langsung iyain. Mungkin dia juga masih beneran nih, gitu. Terus akhirnya, setelah beberapa lama, terus dia bilang ke saya, minggu depan saya mau ke gereja nih sama keluarga, kamu mau ikut? Terus saya bilang, oh iya saya mau ikut, karena saya belum pernah menginjakkan kaki saya di gereja. Saya nggak tahu gereja itu seperti apa gitu. Tapi ya pokoknya sih ya saya juga nggak ada yang oh nggak boleh masuk gereja atau apa, itu enggak gitu. Uh, ya buat saya open aja gitu. Saya pengen tahu sih gereja itu seperti apa gitu. Terus ya udah, akhirnya saya ikut di hari Minggu sama pacar saya dan keluarganya ke gereja. Pas pertama kali masuk ke gereja itu saya juga deg-degan ya. Aduh kayak apa ya? Ya bergejolak lah di dalam hati saya tuh, karena saya nggak tahu kan seperti apa nih ibadahnya orang Kristen tuh seperti apa sih gitu. Terus ya udah pas saya masuk itu udah lagi mulai puji-pujian, tapi saya lupa sih lagu puji-pujian awalnya tuh apa, saya lupa, saya nggak terlalu ingat. Nah, terus masuk udah lagi puji-pujian, semua orang udah lagi pada berdiri, terus ya kami masuk duduk. Terus ya udah saya ikutin gitu, saya ikutin ininya, dan dari awal sampai selesai ibadah itu saya nangis, tapi saya nggak ngerti juga kenapa saya nangis gitu. Tapi hati saya bilang ini yang saya rindukan, ini yang saya rindukan. Jadi jiwa saya tuh tahu ya Tuhan Yesus gitu. Uh, Hati itu kan mungkin tidak bisa berbohong ya. Kadang kan mungkin pikiran sama hati itu suka tidak selaras gitu. Karena ya sebenarnya hati tidak bisa berbohong. Dan hati saya mengatakan yang sebenarnya. Dan jiwa saya tahu Tuhan Yesus. Karena dia yang bilang, iya kamu harus kembali ke Tuhan. Tuhan Yesus. Itu setelah saya renungkan. Iya karena Allah itu kan roh ya. Kita kan apa bisa nyambung dengan Allah itu karena kita sama-sama roh. Jadi walaupun saat itu saya tidak mengenal tentang, saya tidak tahu tentang Tuhan Yesus, tapi ternyata karena Dia adalah pencipta saya, jiwa saya, roh saya tahu siapa pencipta saya. Nah, ya disitulah dengan keyakinan penuh, saya yakin bahwa walaupun saya nggak ngerti saat itu ya, walaupun saya nggak ngerti tentang uh, iman Kristen, tentang agama Kristen, pengajaran-pengajaran Kristen, saya nggak ngerti. Tapi saya yakin kalau Yesus itu adalah Tuhan. Gitu. Terus setelah dari itu, terus saya bilang, saya mau baptis. Saya nggak mau lama-lama lagi, saya mau baptis. Gitu. Nah, ya tapi sebelum baptis, saya mau jujur sama keluarga saya. Saya nggak mau ada yang ditutupin, jadi saya harus harus bilang sama keluarga saya, pastinya sama mama, sama adik-adik saya harus bilang mengenai rencana saya ini gitu. Terus ya saya nggak tahu ya pokoknya ya saya harus ngomong lah apa adanya sama mereka gitu. Nah pada waktu itu sebelum saya bicara sama mama saya, sebelum saya ketemu sama mama, saya ketemu sama adik saya dulu. Saya mau ngomong sama dia dulu. Adik saya yang di bawah saya persis, laki-laki. Terus saya ketemu sama dia. Terus di situ saya bilang sama dia, saat ini keyakinan Tata udah beda. Aku bilang gitu. Saya lupa sih detailnya gimana. Tapi saya bilang, saat ini keyakinan Tata sudah beda. Dan Tata mau baptis. Sebelum
dibaptis, makanya mau ngomong dulu sama Audi gitu. Ya nanti setelah ini baru akan ngomong sama mama gitu. Terus ya di situ ya adik saya ya kaget lah, tiba-tiba ketemu saya, terus tiba-tiba saya ngomong gitu. Terus dia sempat mendebat saya masalah agama. Ya tapi di situ kan saya memang nggak ngerti, terus saya mau jawab apa? Ya udah saya diem aja. Saya diem aja, terus tapi itu pun juga lagi-lagi saya percaya saat ini itu pun juga pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus yang melembutkan hati adik saya. Terus dia bilang gini ke saya, oke, Teh, dia bilang, nggak apa-apa kalau misalkan memang Tete mau pindah keyakinan. Tapi jangan dipermainkan. Jadi benar-benar sungguh-sungguh dengan keyakinan Tete yang baru. Gitu. Dan terakhirnya kami malah berpelukan, kami saling menangis, gitu. Dan saya nggak percaya gitu. Saya pikir, ya kan mungkin akan bagaimana ya ininya ya, tanggapannya gitu. Terus setelah itu, ya baru saya ketemu sama mama. Saya ke rumah, saya memberanikan diri untuk bicara sama mama. Ya, saya juga bingung pada saat itu kan harus ngomong gimana ya, tapi ya saya harus ngomong. Terus saya bilang sama mama, sama dengan apa yang saya omongin ke adik saya. Saya bilang, Ma, saat ini keyakinan Teteh sudah berbeda. Aku bilang gitu. Nanti sebentar lagi Teteh mau baptis, makanya ya Teteh bilang sama mama. Tapi karena saya yakin dengan kesadaran penuh, karena saya juga udah di atas 17 tahun ya pada saat itu, keyakinan itu kan masalah hak pribadi masing-masing. Jadi saya punya hak untuk meyakini apa yang saya yakini saat ini gitu. Dan untuk memilih apa yang saya yakini gitu. Dan keluarga tidak bisa ikut campur untuk masalah ini gitu. Terus ya mama saya kaget, mama saya nangis. Terus ya dia juga langsung telepon keluarga yang lain, ya di situ barulah langsung heboh gitu. Nah, ya saya nggak tahu lah apa yang diomongin pada saat itu ya di keluarga besar saya gitu. Sampai pada suatu ini, jadi mama saya bilang jangan dibaptis dulu gitu. Tata harus belajar dulu. Kamu harus ngerti dulu. Jangan main langsung memutuskan pindah keyakinan gitu. Kamu harus ini dulu, tanya dulu sama orang-orang yang ngerti. Jadi waktu itu saya ada ke om saya yang kita anggap mengerti masalah keyakinan. Tata sharing dulu sama dia. Terus ada mantan bos saya juga yang kami anggap mengerti masalah keyakinan. Jadi saya ketemu dengan orang-orang itu. Saya karena saya menghormatin mama saya ngikutin prosesnya. Setelah saya bertemu dengan mereka, ya terus juga berdiskusi, saya juga nggak bilang kalau saya akan pindah keyakinan, enggak gitu. Ya, tapi mungkin saya bertanya lebih tentang Nabi Isa kayak gitu-gitu. Ya tapi apa yang mereka jelaskan ke saya ya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya gitu. Ya tapi ya udah, saya juga nggak yang jadi berdebat atau gimana, enggak gitu. Karena ya pastinya ya berbeda, ya kan, apa yang mereka yakini dengan orang-orang yang sebelah sini yakinin ya udah pasti berbeda gitu. Tapi apapun yang mereka coba jelaskan ke saya, tetap itu nggak masuk juga di saya gitu. Saya juga nggak ngerti ya, karena ya itu makanya saya bilang saya udah beda, keyakinan saya udah beda gitu. Terus itu udah ada dari keluarga papa saya yang menyarankan untuk saya di ruqyah. Jadi kalau di Kristen itu pelepasan. Jadi dianggapnya ini nih bukan Soraya nih nggak kayak gini gitu. Ini pasti Soraya diguna-guna sama pacarnya gitu. Jadi dianggapnya pacar saya guna-guna saya gitu. Ya udah saya ikutin. Mama bilang Tata harus ruqyah dulu ya gini-gini.
awalnya saya sempat nolak gitu. Kenapa sih kok saya harus ngikutin proses ini, kenapa gitu. Terus tapi ya udahlah, saya ikutin aja gitu. Nah, akhirnya dari beberapa dari keluarga mama, dari keluarga papa ada di situ. Ya mereka meruqyah saya, jadi ada ustadz dan juga ada asistennya datang. Terus ya sebelumnya saya juga udah berdoa pribadi sama Tuhan, saya minta pimpinan karena saya nggak ngerti ini saya harus bagaimana gitu. Terus ya udah, mereka minta saya harus ya ruqyah lah ya, pada umumnya harus mengambil wudhu kayak gitu, harus pakai mukena, mengambil wudhu. Saya ikutin proses-prosesnya. Terus Pak Ustadznya juga mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran. Di belakang sudah standby, jadi kalau misalkan saya kenapa-kenapa, mereka bisa nanganin gitu. Nah, tapi dari awal itu cukup lama juga sih, mungkin ada sejaman lebih gitu. Dari awal sampai akhir ya nggak ada apa-apa gitu. Terus setelah selesai, karena tidak terjadi apa-apa, ya Pak Ustadznya, bukan Pak Ustadznya aja sih, ya keluarga saya juga yang lainnya, ya inilah, memojokkan saya lah gitu. Ya saya di situ merasa disudutkan lah, merasa di inilah. Tapi ya udah gitu. Terus dia bilang, Pak Ustadznya, dulu saya juga pernah kok pindah ke agama Kristen, tapi saya dibayar. Gitu. Terus tapi ya pokoknya gitulah. Terus ya tapi udah gitu ya saya balik lagi gini gitu. Terus pada saat itu saya bilang gini sama bapaknya, sama Pak Ustadz, Pak, mungkin apa yang saya alami dengan yang Bapak alami itu berbeda. Saya bilang gitu. Kalau Tuhan yang ada di dalam saya, masa Bapak mau usir Tuhan yang ada di dalam saya? Udah, saya cuma ngomong itu aja, saya nggak ngomong apa-apa lagi. Gitu. Nah, dari situ Pak Ustadznya tuh mungkin dia kayak, gimana ya, ya karena nggak ada apa-apa kan, nggak ada reaksi apa-apa lah gitu. Dia bilang ke mama saya, udah Bu, tenang aja, nanti anaknya biar dari rumah saya inin. Tapi puji Tuhan memang tidak terjadi apa-apa. Seharusnya mungkin kalau saya udah mengerti gitu ya, saya bilang, sama Pak, saya juga dibayar Pak, tapi saya dibayar lunas oleh darah Tuhan. Gitu. Tapi ya enggak ya. Ya saya yakin itu juga dari Roh Kudus. Saya cuma bilang itu aja dan saya diem. Udah gitu. Setelah itu, setelah saya ngikutin semua proses apa yang mama saya mau, saya udah bertanya ke beberapa orang tentang masalah Islam dan Kristen, Nabi Isa ya gitulah. Terus juga saya sudah diruqyah, akhirnya sudah oke, ini udah cukup. Saya memantapkan hati untuk saya dibaptis. Terus akhirnya saya bilang, Ma, ya sudah, Tata sudah ngikutin semua apa yang Mama mau. Sekarang Tata tetap dengan keyakinan Tata, Tata sudah percaya sama Tuhan Yesus dan Tata mau dibaptis. Itu jadi ya sudah. Akhirnya saya baptis pada tahun 2009, saya baptis. Jadi proses mungkin saya akhirnya baptis juga nggak terlalu lama juga, mungkin hanya beberapa bulan gitu. Nah di situ juga saya merenungkan ya, itu ya memang pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Saya nggak pernah mencari Tuhan Yesus, gitu. Ya tapi ya memang itu ya setelah saya ngerti, ya memang Tuhan yang mencari gitu. Pekerjaan Tuhan kita nggak pernah ada yang menyangka ya, dan sungguh-sungguh luar biasa. Dan saya mengalami Allah yang hidup itu. Jadi ya memang benar, nggak perlu tunggu sampai mati baru kamu bisa ketemu Allah, kamu bisa merasakan Dia, kamu bisa
Ternyata enggak, kita itu punya Allah yang hidup loh. Dan itu saya rasakan. Walaupun itu hanya Roh Kudus, tapi itu sangat-sangat luar biasa. Dan kalau di Islam bilang apa mendapatkan rahmat dan hidayah, itulah yang saya dapatkan, rahmat dan hidayah, rahmat kasih karunia dari Tuhan Yesus dan hidayah. Seperti memang pekerjaan Tuhan itu semudah seperti membalikkan telapak tangan gitu. Kalau secara manusia nggak akan mungkin. Tapi ya itu kerjaan Tuhan, dahsyat gitu. Jadi kalau Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tentukan saya untuk percaya sama Tuhan, untuk Tuhan panggil kembali, ya saya akan kembali sama Tuhan gitu. Itu luar biasa. Jadi semudah membalikkan telapak tangan, ya itu terjadi sama saya gitu. Dan setelah saya baptis, saya bilang, Tuhan, saya nggak ngerti, saya jujur saya masih nggak ngerti, saya masih bingung. Tuhan tolong ajarin saya gitu. Jadi saya juga punya beberapa pertanyaan, kenapa kok begini ya, kok begitu ya. Nah, apa yang menjadi pertanyaan saya pada waktu itu dijawab semua. Dijawab semua lewat setiap saya ikut ibadah, itu pendeta yang khotbah itu seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan saya gitu. Dan jadi itu seperti membukakan membukakan mata rohani saya, jadi saya mengerti kebenaran, oh seperti ini, oh gini gitu. Jadi Tuhan yang membukakan yang satu dan seterusnya gitu. Ya sampai saat ini ya puji Tuhan, ya iman saya semakin kuat di dalam Tuhan Yesus, dan saya sangat-sangat bersyukur Tuhan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan saya, yang melalui pekerjaan Dia yang luar biasa. Mungkin buat orang, itu kan cuma mimpi. Ya, Tuhan kan bisa berbicara lewat apa aja, dan banyak hal Tuhan bisa berbicara dan menyatakan kalau Dia ada, Dia hidup, pekerjaan-pekerjaannya itu dalam banyak hal gitu. Dan saya mengalami, dan bukan hanya itu aja gitu, tapi itu memang adalah karya terbesar buat saya, dari saya yang tidak mengenal akan Tuhan Yesus. Sekarang saya boleh mengenal pribadi Dia secara langsung, dan bahkan saya boleh memanggil Dia sebagai Bapa, dan saya menjadi anak, bukan hamba gitu. Jadi banyak sekali ya hal-hal yang luar biasa yang kita dapatkan saat menjadi orang-orang percaya. Dan juga ya saat ini ya memang ya itu ya, kita hidup dengan iman ya, kita percaya dengan janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya, di dalam semua setiap pekerjaannya. Ya, itu ya sangat-sangat luar biasa. Itu. Jadi ya saat ini ya akhirnya saya menikah dengan pacar saya, ya suami saya sekarang. 2 tahun kemudian, dan saya juga sudah mempunyai anak satu, sudah umur 9 tahun. Dan pada saat saya hamil, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau kasih nama anak saya sesuai dengan yang ada di Alkitab. Jadi yang kasih nama anak saya itu saya gitu. Nama belakangnya aja saya tambahin nama bapaknya. Waktu itu juga Pak Pendetanya khotbah masalah kebenaran dan kasih karunia. Terus dia membahas dari bahasa Yunani. Kebenaran dalam bahasa Yunaninya aletheia. Terus ya aletheia grace gitu kan. Wah, dalam hati saya bagus juga ya kalau jadi nama anak perempuan. Akhirnya ya udah deh, nanti kalau anak saya perempuan saya mau namain ini. Terus ya udah
anak saya lahir, puji Tuhan perempuan, dan saya kasih nama itu, dan saya juga ya merenungkan ya, itulah yang Tuhan Yesus berikan untuk saya. Kebenaran dan kasih karunia. Kebenaran bukan dari apa yang saya perbuat. Jadi kalau dulu kan harus dengan perbuatan-perbuatan ya. Kalau sekarang kan kita tidak bisa dibenarkan di hadapan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita. Siapa kita? Kita kan manusia yang berdosa dan selalu jatuh dalam dosa. Dan Tuhan itu maha-maha kudus. Jadi kita dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatan kita, tapi kita dibenarkan oleh karena iman. Dan iman itu, saya bisa percaya sama Tuhan Yesus, itu adalah kasih karunia. Itu adalah hidayah, kasih karunia. Saya bisa percaya sama Tuhan Yesus, yaitu adalah pemberian. Kalau enggak, ya saya juga mungkin saat ini mata rohani saya masih tertutup. Saya masih tidak melihat kebenaran yang sebenar-benarnya gitu. Kalau Tuhan tidak memberikan kasih karunia-Nya, tidak memberikan rahmat-Nya kepada saya nggak akan pernah mengenal Tuhan Yesus. Dan saat ini, apa yang saya lakukan saat ini, saya sedang bersaksi, membagikan kesaksian pribadi saya, karena saya menyadari sepenuhnya saya tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Saya cuma bisa membalas kebaikan Tuhan dengan bersaksi tentang apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi hidup saya, kesaksian pribadi saya, dan saya percaya kesaksian pribadi saya ini mempermalukan iblis. Mempermalukan iblis. Dan ya, semoga ya apa yang saya lakukan juga, ini juga sudah memberitakan kabar baik dan boleh menjadi berkat keselamatan juga bagi orang-orang yang belum percaya ya, bahwa Allah itu hidup dan kita setiap pribadi harus mengalami Allah yang hidup itu. Kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan pada saat kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan, itulah yang akan kita bagikan, itulah kesaksian yang harus kita sebarluaskan kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah yang Tuhan Yesus kehendaki. Jadi ya, saat ini saya bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan, apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Dan saat ini saya bersyukur sekali Tuhan Yesus boleh pakai saya menjadi alat kemuliaannya lewat kesaksian saya demi nama Tuhan yang dipermuliakan dan demi nama Tuhan yang hidup. Gitu. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa terus bagikan tayangan kami ini di channel ini kepada banyak orang supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.